kita membahas tentang kutuk serapah. Apa saudara? Alkitab berkata bahwa lidah kita itu seperti api. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan, dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Betul? Makanya ditulis dilarang merokok. Betul? Sekali merokok meledak. Artinya apa? Bahwa lidah kita itu ada kuasa. Nah, ngomong sebelahnya, lidahmu ada kuasa. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 5 sampai dengan ke 8. Kitab Bilangan pasal 22 ayat 5 sampai dengan ke 11. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Ayat 6 sudah baca? Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai ke Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Ayat apa sudah baca? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bileam adalah nabi palsu. Apa saudara? Nabi apa? Tetapi mulutnya ada kuasa. Kalau dia mengutuk orang, terkutuklah orang tersebut. Maka Balak bin Beor, raja Moab, si Balak minta supaya Bileam bin Beor mengutuk Israel. Saudara, untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang utusan, namanya Musa. Amin. Amin. Dan pada waktu Tuhan mau menegur Raja Akab, Tuhan cukup mengutus seorang nabi, namanya Elia. Tetapi ingat, untuk membatalkan kutukan Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi, tapi dia sendiri yang datang untuk berhadapan dengan Bileam sampai keledainya bicara. Untuk apa? Karena kalau sampai Bileam mengutuk Israel, maka terkutuklah Israel selamanya. Karena itulah Tuhan sendiri yang berhadapan dengan Bileam, untuk kutuk itu diubah menjadi berkat untuk Israel. Amin. Saudara, kalau seorang presiden sampai datang ke rumah seseorang, pasti orang tersebut punya kelebihan khusus. Betul? Betul? Nah, kalau enggak cukup suruh ajudan atau menteri. Betul? Tapi kalau sampai presiden sendiri yang datang, pasti orang itu, kalau itu bukan keluarganya, pasti punya keahlian khusus. Saudara, kenapa harus Tuhan sendiri yang datang menghadapi Bileam? Karena apa? Di mulut Bileam ada kuasa. Nah, sebelum saya bertobat, guru saya memberitahu saya bahwa ada suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun dan ruatan ritual apapun, dan yang bisa membatalkan hanya Yang Maha Kuasa. Dan bagaimana cara mengutuk itu? Posisi pertama harus marah. Apa saudara? Apa saudara? Marah. Kedua, spontan. Ketiga, alasan yang kuat. Apa saudara? Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Pertama marah, kedua saudara spontan, ketiga saudara alasan yang kuat, dan yang keempat di depan muka. Nah, bisa enggak untuk pakai impun? Enggak bisa. Ada peraturan kutuk arti kutuk itu apa? Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kehancuran, malapetaka, musibah, dan kematian abadi. Itu namanya kutuk. Jadi kata-kata. Dan yang kelima,
harus ada dalam salah satu 4 posisi. Apa saudara? Nah, pertama, kedudukan lebih tinggi yang berhubungan dengan darah. Orang tua ngutuk anak jadi, tapi tanpa alasan tidak bisa. Kalau orang tuanya itu latah ngutuk terus, tidak bisa, saudara. Tanpa alasan yang kuat tidak bisa, karena kutuk itu harus ada suatu alasan yang kuat. Makanya suatu pernikahan yang tanpa restu orang tua, maka pernikahan itu banyak musibah, bencana, dan masalah. Misalnya nikah diem-diem, orang tua tidak setuju, setelah itu punya anak, mau tidak mau orang tua harus terima. Tapi sebelum menikah, orang tuanya ngomong, tanpa restuku kalian tidak akan bahagia. Maka pernikahan banyak sekali musibah, masalah, dan bencana. Setelah itu anak punya anak, cucu, mau tidak mau orang tua terima, betul? Tapi ingat, begitu kutu dari katakan, susah dibatalin. Yang bisa membatalnya yang Maha Kuasa. Jelas? Jelas? Kakak adik jadi, kakak apa saudara? Kakak adik jadi. Nah, suatu kali ada satu kasus, itu di kampung saya. Ada seorang bapak bermimpi. Itu kejadiannya sebelum saya lahir. Itu kisah nyata. Dalam mimpinya, bapak ini mendapat mimpi bahwa di pohon bambu di tengah-tengah itu ada kunir, yaitu emas, harta karun. Dia cerita sama menantunya. Dia ngomong sama menantunya, tadi malam saya bermimpi bahwa di bambu itu posisinya di tanah ini itu ada harta karun. Apa yang terjadi? Sama menantunya, tanpa sepengetahuan mertuanya, digali sendiri, dan ketemulah emas-emas dan emerald, jamrud. Yang mimpi tidak dapat apa-apa. Apa yang terjadi? Menantu sama anaknya dipanggil. Langsung menantunya kaya raya, yang mimpi tetap miskin. Alasan yang marah, spontan. Nah, marah emosinya dia berkata, terkutuklah kamu. Harta, kamu gila harta, kamu akan gila. Dan anak cucumu, yang laki-laki jadi gigolo, yang perempuan jadi pelacur, dan kamu miskin seumur hidup, dan anak cucumu miskin semua. Saking marahnya, langsung menantunya gila sampai meninggal. Dan anak cucunya sampai sekarang, yang laki-laki jadi gigolo, tukang kawin, yang perempuan jadi pelacur, kawin cerai. Ingat, salah satu keturunan yang ngomong saya, bagaimana melepaskan kutukan itu. Ingat saudara, lidah ini ada kuasa. Makanya sesuatu yang berhubungan dengan warisan itu berbahaya. Kalau sesuatu yang berhubungan warisan itu sangat apa? Berbahaya. Ada salah satu contoh, seorang ibu buta huruf. Dia tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Taunya hanya cap jempol. Nah, punya anak, anaknya itu 4, laki, perempuan, laki-laki. Nah, mereka menikah keluar rumah, tapi yang bungsu tinggal di rumah. Otomatis makanya yang tinggal di rumah itu pasti dapat bagian warisan yang paling banyak, karena bisa ngerayu gombal mukio, betul? Betul? Nah, ibunya mau makan apa dikasih makan, mau ini mamah mau apa terus. Dan sedangkan yang sudah keluar rumah kan keluarganya masing-masing, betul? Makanya untuk dapat warisan banyak itu harus dekat dengan ibu, betul? Nah, seperti siapa? Yakub, betul? Dekat dengan ibunya, makanya Esau kalah, betul? Nah, dia dekat dengan ibunya, kan bapaknya udah meninggal duluan. Diajaklah ke notaris. Disuruh apa? Cap jempol.
jempol. Karena dia tidak tahu baca tulis, buta huruf, ya ngecap terus. Tidak taunya apa? Itu balik nama jual beli. Semua harta tanah 1/2 hektar jatuh sama si bungsu. Kakak-kakaknya 1 meter tidak dapat. Yang pinter yang bungsu. Makanya warisan yang paling dapat banyak yang tinggal sama orang. Dan apa yang terjadi? Yang sulung merasa ditipu karena 1 meter pun tidak dapat. Dia berkata, terkutuklah kamu. Kamu gila harta, maka harta itu akan habis. Anak cucumu pun akan miskin, habis makan uang warisan itu. Dikutuk, selesai. Harta tanah 1/2 hektar itu habis. Makanya warisan dengan cara yang tidak benar pasti bikin masalah, betul? Dan anak-anaknya miskin semua. Waktu saya punya pabrik, sampai anaknya minta tolong kerja ngelamar jadi satpam. Serapah. Apa saudara? Alasan yang kuat, yang berhubungan dengan darah. Anak ngutuk orang tua, batal. Tidak bisa, karena anak lahir dari orang tua, bukan dari pintu. Kedudukan lebih tinggi, yang berhubungan dengan darah. Jadi mengutuk itu harus ada suatu posisinya. Marah, emosi. Dan ingat, salah satu dari 4 posisi. Yang kedua, kedudukan lebih tinggi karena apa? Jabatan. Apa saudara? Nah, bos ngutuk pembantu, jadi punya pembantu, kasih tahu susah kali, kamu itu kok bekok, goblok, alasan yang kuat, emosi spontan, jadi deh. Itu pembantu suruh ke kiri, belok ke kanan terus. Alasan yang kuat. Suatu kali ada, ingat, posisi kedudukan apa? Lebih apa? Tinggi dalam jabatan. Ada seorang bos baru, anak muda, dia jadi bos, dapat warisan dari orang tua, jadi bos. Nah, dia punya pegawai, orang kepercayaannya orang Kristen lagi. Nah, setelah itu tidak taunya orang kepercayaannya Kristen ini korupsi sampai bangkrut habis. Dalam hidup ini yang paling susah itu adalah bekas orang kaya, betul? Dan yang paling enak hidupnya bekas orang miskin, betul? Kalau bekas orang kaya itu mentalnya down bener, betul? Dulu biasa naik Mercy, tiba-tiba naik Bajaj, rasanya gimana lah? Betul? Nah, makanya Pak Kerdi tidak boleh ngalami. Biasa naik Rolls Royce, naik apa itu? Tiba-tiba naik apa? Teruntung. Wah, itu makan hati itu, betul? Betul? Pak Kerdi tidak akan ngalami karena diberkati Tuhan, betul? No. Orang kaya tiba-tiba jatuh. Yang korupsi adalah anak buah kepercayaannya orang Kristen lagi. Ingat, selama belum dipecat itu kutukan bisa terjadi. Langsung dia berkata sama pegawai ini, kamu orang yang saya percaya, tapi kamu nipu uang saya. Hasil kamu uang tipu saya tidak akan jadi halal bagi kamu. Kamu akan jatuh miskin, lebih susah dari saya. Kemanapun kamu pergi pasti ditolak. Setelah dikutuk, sumpahin, baru dipecat. Kalau udah dipecat udah beda posisi dah. Baru dipecat. Bapak ini kerja apapun habis. Ngelamar kerjaan ditolak. Sampai jadi satpam pun ditolak. Terusan dia datang di Bandung di gereja waktu saya khotbah, dia berkata, tolong bagaimana lepaskan kutukan itu. Ingat saudara, posisi lebih tinggi jabatan. Sopir
ngutuk bosnya, kurus tambah gemuk. Kenapa? Selama digaji batal semua. Posisinya beda. Jelas saudara? Jelas? Ingat, lidah ini ada kuasa. Makanya saudara, kalau seorang ibu waktu dia hamil, dia tidak terima dengan kehamilannya dia kutukin dirinya sendiri, anak itu lahir pasti jadi masalah. Serapah apa saudara? Jadi yang kedua adalah kedudukan lebih tinggi yang berhubungan dengan apa? Jabatan. Jelas? Ini penting sekali, ini berhubungan dengan jabatan. Guru ngutuk murid jadi. Guru ngutuk murid jadi. Tapi tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Harus apa? Emosi. Maka disebut api. Karena itu sini panas, ucapan jadi. Makanya saudara itu jangan ngutuk anak, itu bahaya. Kamu tuh kalau pas marah emosi spontan, kamu nakal, nanti jadi setan. Setelah jadi setan bener, mamai berdoa, Tuhan kenapa dia jadi setan? Langsung Tuhan ngomong, kamu yang minta. Hati-hati, lidah ini ada kuasa. Spontan marah alasan yang kuat jadi. Yang ketiga, karena ketidakadilan. Apa saudara? Karena saudara, maka Alkitab kata apa? Kutuk itu di rumah orang-orang fasik. Saudara tahu tentang kisah Ken Arok dan Ken Dedes, Empu Gandring. Ken Arok mabuk kepayang dengan seorang perempuan yang sudah punya suami. Nama suaminya Tunggul Ametung. Perempuan namanya Ken Dedes. Apa yang terjadi? Ken Arok datang ke Empu Gandring untuk memesan sebuah pusaka yang hebat, sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat. Udah gawat lewat. Nah, dia berkata sama sang empu, Empu, aku punya tugas yang besar. Aku perlu bikinkan sebilah keris yang sakti mandraguna, yang gawat kaliwat lewat. Empu Gandring berkata, baiklah. Nah, setelah itu Empu Gandring bertapa dulu. Kenapa bertapa? Nunggu meteor jatuh. Karena untuk bikin pusaka yang hebat harus dari batu meteor digabung dengan besi pilihan. Ken Arok datang. Bu, udah jadi belum? Belum. Wong ini baru bertapa nunggu meteor. Setelah meteor ini datang, bok jatuh, baru dibikin pelan-pelan, bikinnya bertapa, mencari wangsit, bikin pamornya. Langsung Ken Arok berkata, Empu, udah jadi belum? Sabar anak muda, belum jadi, baru ini dibikin. Kok lama banget? Berbulan-bulan nunggu kelamaan, betul? Setelah itu datanglah. Gimana Empu? Udah jadi, ini pusakanya. Oh, apakah pusaka ini hebat dan sakti? Bisa ndak dicoba? Empu Gandring berkata, boleh dicoba. Ditusukkan sendiri ke empunya. Bayangin, udah capek-capek tidak dibayar, ditusuk lagi. Bayangin, sudah tidak apa? Tidak dibayar, udah capek-capek, pasti apa? Ditusuk. Nah, rugi, tekor, habis itu ya. Nah, pada waktu ditusuk, jelek, sebelum mati, Empu Gandring berkata apa? Ken Arok, kamu membunuh aku dengan keris ini, maka kamu dan anak cucumu 7 keturunanmu akan mati dengan keris ini pula. Empu Gandring mati. Kutukan Empu Gandring, sekalipun Ken Arok menjadi raja Singasari, banyak paranormal hebat-hebat dampingi dia, tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandring. Sekalipun seorang raja. Apa yang terjadi?
Anusapati, anak tiri Ken Arok, membunuh Ken Arok dengan keris itu. Dan anak cucu Ken Arok, 7 keturunannya mati dengan keris yang sama. Setelah itu keris itu lenyap sampai sekarang. Itu sejarah, betul? Keris empukan gandring. Artinya apa, saudara? Kutukan dari empu itu tidak bisa dibatalkan oleh mantra ritual sehebat apapun. Jelas? Karena apa? Ketidakadilan. Apa, saudara? Ketidakadilan. Makanya suatu tanah, kalau itu sengketa, sumpah-sumpahan di tanah itu, maka tanah itu menjadi kutukan. Tanah itu akan banyak ada musibah dan bencana, menjadi rumah angker atau tanah angker. Kenapa? Kutuk namanya ludah api, ya benar? Kalau orang Jawa namanya itu dadi geni. Itu kakek saya dulu ngajarkan saya. Itu hanya bisa dibatalkan oleh Yang Maha Kuasa. Ingat, ketidakadilan. Makanya utang kalau tidak bayar, yang punya uang marah, emosi, terkutuklah kamu. Tapi di depan muka, kalau telepon tidak bisa. Itu yang ngemplang itu pasti sengsara. Kenapa? Itu serapah. Nah, ada seorang ibu punya suami itu selingkuh, bolak-balik selingkuh, tapi hebatnya tidak pernah ketahuan. Saking marah istrinya ini, marah, jengkel, kamu tukang tipu, terkutuklah kamu, nanti kamu kena penyakit raja singa. Disumpahin suaminya sendiri dengan sipilis raja singa. Nggak sampai setahun suaminya kena raja singa, sipilis. Ibunya datang nemuin saya, Pak, tolong batalkan kutukan itu. Loh, kenapa, Bu? Takut ketularan. Hati-hati. Oh, hati-hati. Ketidakadilan. Suami nakal, jahat, marah, emosi, terkutuklah kamu, stroke. Setelah stroke, istrinya bingung gimana penyembuhannya. Itu ingat, lidah ini ada kuasa. Ketidakadilan. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun mengutuk harus ada alasan yang kuat. Pelit, sombong, baru dimantrain bangkrut. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, mantra itu pun tidak bisa bekerja. Harus ada emosi. Makanya tugasnya dulu sebelum saya bertobat itu langsung apa, saudara? Pasien itu bikin saya marah dulu, emosi dulu. Setelah marah, emosi, baru disumpahin bau. Itu kutukan dukun pun harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat tetap tidak bisa. Makanya ilmu pelet guna-guna. Misalnya ada perempuan sombong, wajahmu kayak monyet, garap pasti kena. Dimantrai, disumpahi kutukan, pasti perempuan tuh ditutup, tidak bisa nikah. Jadi tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Dukun pun mengutuk harus ada alasan yang kuat. Nah, bagaimana cara membatalkannya? Yang bisa membatalkan hanya apa? Yang Maha Kuasa. Ini semua Yang Maha Kuasa. Cara membatalkan kutukan itu namanya kutuk sumpah serapah, ludah api. Artinya apa? Orang Jawa itu dadi gen, ludah menjadi api. Itu cara membatalkannya. Yang bersangkutan berdoa seperti ini, misalnya semua, dalam nama Yesus, segala kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Ingat, namanya itu kutuk sumpah serapah apa? Orang-orang kuat. Kami batalkan, kami hancurkan,
kami putuskan dalam nama Yesus, segala kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah orang-orang kuat atas hidupku yang diucapkan sebutan nama orang itu, kami batalkan dalam nama Yesus. Nah, cirinya kalau kena kutukan itu ada, kutukan itu ditanam dalam roh. Jadi hari, jam, tanggal dikutuk itu tidak bisa lupa seumur hidup, karena kutukan itu ditancapkan dalam roh. Pak, kalau aku dikutuk lupa gimana? Belum kena berarti. Jelas? Cirinya kena itu jam, tanggal, hari, waktu dikutuk itu menghantui terus. Nah, itu harus dibatalkan. Pak, kalau yang tak kutuk anakku sendiri gimana? Cabut itu. Cara nyabutnya gimana? Anaknya diajar doa itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat ludah api. Nah, sebut nama yang ngutuk, ibunya yang ngomong ibunya, kami batalkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Jelas? Yang pendeta hanya bantu doa, tapi untuk membatalkan ada yang bersangkutan sendiri. Ingat, kalau cirinya kena kutukan itu hari, jam, tanggal, waktu dikutuk tidak akan lupa seumur hidup. Siapa yang mau tanya? Suatu kutukan terjadi kalau ada alasan yang kuat, ya tetap dosa. Nah, itu urusan yang maha karena suatu kutukan itu terjadi kalau ada alasan yang kuat. Arti alasan kuatnya artinya apa? Pasti salah. Jelas? Suatu kutukan itu terjadi kalau yang bersangkutan betul bersalah. Tapi kalau tidak bersalah, tidak bisa dikutuk. Itu kurang kerjaan. Karena apa? Tanpa, ingat, kutuk tanpa alasan tidak bi. Jadi ingat, suatu kutukan, ingat, suatu kutukan itu terjadi kalau ada alasan yang kuat. Tanpa alasan, ya tidak bisa. Dan ingat, posisi salah baru bisa. Kalau posisi dia benar, dikutuk nggak bisa. Ingat, nggak bisa. Ada aturan. Presiden tidak bisa ngutuk. Ingat, menteri tidak bisa ngutuk presiden, tapi presiden bisa ngutuk menteri. Jadi kalau presiden ngutuk menteri bisa enggak? Bisa. Maka ada namanya sabda raja. Kalau presiden ngutuk menteri bisa, tapi menteri ngutuk presiden tidak bisa, posisi lebih tinggi. Makanya ada namanya sabda raja. Jadi presiden bisa ngutuk menteri enggak? Bisa, posisi lebih tinggi. Menteri ngutuk presiden enggak bisa. Enggak bisa. Istri tua ngutuk istri muda, jadi alasan yang posisi salah. Suatu kutukan terjadi kalau orang tersebut posisi salah. Kalau posisi benar, tidak bisa. Itu ada aturannya. Jadi suatu kutukan itu terjadi kalau posisi betul-betul salah. Makanya lidah ini ada kuasa. Hati-hati. Selama orang itu benar, walaupun dikutuk sampai yang ngutuk mati, tidak bisa. Pak, kalau yang ngutuk saya udah mati gimana? Ingat, bisa dibatalin. Namanya kutuk salah ludah api. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Udah jelas? Nah,
Enggak, asal enggak ikut ritual. Ya kan menghormati keluarga aja toh. Penting tidak boleh ikut ritual dan tidak ikut dupa. Udah selesai. Enggak usah. Nanti kalau apa-apa enggak bisa. Oh jadi Kristen jadi antik gitu lah. Enggak mau kumpul-kumpulan gitu. Ingat harus jadi apa? Ya dibatalin dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita bangkit berdiri saat ini. Ya kita ikuti saya doa semua. Ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk serapah, orang-orang kuat, kutuk ludah api, mantra-mantra, perdukunan, kami batalkan, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Segala kutuk serapah, kutuk orang-orang kuat, ludah api, kami batalkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan hidupku dari segala kutuk sumpah serapah, segala yang jahat, segala kegelapan. Aku bebas demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Jadi saya jelasin sekali lagi, suatu kutukan terjadi kalau betul-betul apa? Salah. Tanpa salah tidak bisa, maka disebut alasan yang kuat. Oke, terakhir. Udah bisa, nggak kena, karena yang berhubungan salah ini bukan berhubungan dengan ritual, tapi yang disebut namanya norma hidup. Jelas? Mencuri, merampok, menipu, melawan orang tua, ngata-ngatain orang tua. Pokoknya gini, saudara kalau tidak cocok sama orang tua, diem. Arti menghormati tidak 100% harus nurut, karena ada orang tua kadang ngajarin juga ada yang tidak benar juga, betul lah kan? Tidak boleh kita ikut semua, yang baik kita ikut, yang tidak. Tapi jangan melawan atau ngata-ngatain atau menghujat, itu tidak boleh. Kalau tidak cocok, diem, jangan dilakukan. Kalau cocok, dilakukan. Kenapa saya ngomong demikian? Ya saya kan punya orang tua, jadi ngalami. Kadang misalnya orang tua nyuruh kita tanda tangan sertifikat untuk dikasihkan ke ini, kita tidak cocok. Ini orang ini tidak becus, dia tidak pandai ngerayu orang tua kita ikutin tambah parah. Yang lain-lainnya gimana, betul enggak? Nah itu harus bijaksana, jangan melawan atau tapi apa? Diem. Siapa yang setuju angkat tangan? Cocok. Karena apa? Banyak yang ngalami. Oke, saya cukup karena saya harus pulang dulu.